Dengar baik-baik adik-adik ya. Selanjutnya, untuk adik-adik yang sudah tahu atau belum kenal sama ketua pandunya, boleh dilihat dulu orangnya. Yang kemudian nanti dalam 3 hari 2 malam ini, kelompok kalian tidak akan berubah, baik itu pandu mau apapun. Selama kegiatan kita, yang pertama ada kita, setiap kegiatan kita nanti, oke deh, dengar dulu ya. Ini pengarahan yang hanya sekali loh. Ini hanya sekali ya. Oke, boleh dilihat dulu ya kakak pandu kalian. Oke, dengar ya, baik-baik. Yang masih kecil untuk angkat tasnya. Untuk laki-laki belum dipersilakan untuk turun dari panggung. Pandu, teman-teman kalian pandu. Masuk pandu. Abang kami Joel, abang kami Owen, kesini dulu. Abang ini sini dong. Kita biarkan dulu teman-teman kita perempuan, supaya tidak terdesak-desakan ya. Ya, untuk MC handphonenya ya, jangan lupa, jangan nanya kesempatan. Abang ini posisi juga. Gak bisa, enggak. Teman-teman yang cowok, teman-teman cowok yang teman cowok ini, kita punya masih berjalan di sini, silakan jalan ya. Masuk enak sama kan makanan pinggir Bandung. Tikarnya kurang, nanti kita tambahin nanti. Ini lima aja tikarnya nanti ya. Baris dulu ya, Dek. Oke. Iya, bebas. Pindahan. Satu. Pandu. Aku. Pandu. Aku. Pandu. Paduan suara. Pandu ya. Kelompok 3. Yang besar apa ya? Yang jaga pintu. Kalian yang jaga pintu. Nanti jemuran sini. Pincar Pandu, 2 sarang 1 sini. Oh. Dua sana? Dua sini, satu sana. Pandu, cepat Pandu. Udah di sini basin, Bang. Dua sana. Anggota takut ke belakang lah sini. Jadi enak dia. Situ satu, Andre. Situ dong situ. Nah. Sini dekku. Dekku. Awan. Gabriel siapa temannya? Pandu dikasih masuk loh tadi. Aduh. Kita baca lagi. Ada yang gantian sebelah Bang Andreas. Jawaban sebelah Bang Farel. Sam di sebelah Damian.
Very good, very well. Sini. Sini kita. Oke, ada. Oke, adik-adik boleh didengar sebentar. Kita letakkan tas, duduk. Oke deh. Kang di sini bisa mandi. Tuh, Bang, sini di kardan apa? Sini lebar, Bang. Bang, sini kardo, Bang. Tuh. Sini macet. Tuh, macet tuh. Tuh. Kak, kayaknya dirubah kamar mandinya ini. Perempuan di sini Pak. Kalian belum bisa ya, anak-anak. Sana kamar mandinya, airnya udah penuh. Kayak gini barisannya. Ini cuma segini barisannya. Gitu. Berapa orang ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kayak gini barisannya mandi. Yang adik-adik kecilnya dulu ya kakak-kakak ya. Oke kakak-kakak. Oke. Jangan lama-lama kali mandinya. Jangan ada yang pakai sendal ke kamar mandi. Lepas sendalnya. Ingat temannya kalau mandi adikku ya. Jadi kayak gini barisannya mandi. Antri. Ada yang kecil boleh ke depan ini. Kalian ada yang kecil ke adikku ke depan. Tolong kecil ya. Yang kecil. Iya, umurnya yang masih kecil. Oke, udah. Yang lebih Febri sama Fani lebih tua daripada Lokang itu atau lebih muda? Urutannya dari yang paling muda dulu ya, Bu. Udah? Udah? Pandu, boleh dilihat? Udah pas? Udah? Oke, kelompok ini dulu ambil barang-barang mandinya sama bajunya, baru baris di depan kamar mandi. Dek boleh kok, Ci, boleh. Ikuti kayak Ci, oke? Cool. Ada yang hilang kopi. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, pindah sini. 1 dari jiran, 1, 2, 3. Sorry dari ada coba hitam. 1, 2, 3 pindah sini. Oke? Kayak gini anti yang mandinya. Oke? Banci. Bercanda, oke. Lanjut ya. Dan yang terakhir pelanginannya, yang paling epic ini. Buka dulu sebelah sana biar nggak panas nakku, biar masuk apanya nakku. Iya, biar nggak pengap. Pengap kan aku? Andre, buka jendelanya Andre. Sama apa kalian Kenjo? Siapa Valdo? Yang apanya lah, yang siapa? Ketua kelompok. Dari belakang aku, dari belakang. Dari luar. Dari luar. Bang, dari luar. Buka jendelanya biar enak dulu.
Buka jendela dari luar ya. Buka jendela dari luar, dari luar. Dari luar, nakku, dari luar. Dari luar, dari luar. Ini belum buka loh. Nah ini dia. Ada yang butuh bantuan diambil bajunya. Oke ya, udah dulu ya. Tapi di sini yang pakai sepatu. Ya. Aman-aman. Aman kali ini sama. Kalau mau ini kan ya dek, yang di dalam tenda kumpul dulu ya dek. Silakan kumpul. Abang itu sampai 10. Pandu 1. Iya, itu yang di dalam tenda ya Pandu. 2. Di dalam tenda itu nanti yang kena hukum pandunya ya. 3. 4. Itu juga Bang Pandu yang di dalam tenda cewek Bang Pandu. 5. Kamu belum cuci piring? Udah. Oh. Cuci piring ya, Gabriel. Gabriel. Cuci piring ya. Cuci piring masing-masing. Mana? Hello. Udah pulang. Oh. Oke, kalau misalnya udah apa, kita mau ntar lagi kumpul mau bahas tentang KBS sama MC kita, oke? Iya kak, tangannya ya kak ya, tangannya itu panjang gitu. Janganlah kayak gitu kali. Pandu, di mana Pandu kita? Pandu, Pandu kelompok 5. Ini teman-teman kita belum selesai nih Pandu. Tolong ya, panitia ya, jaga. Trimo. Sengaja saya. Ini namanya panitia Moana Deborah Gigi. Mantap. Udah makan kamu? Udah cuci piring dulu? Udah, ya. Dek, jangan dimainkan kali kita sih ya dek, soalnya kan kita tuh rapuh. Saya hati ke Ana katanya. Kakak boleh dia dulu di sana ya kak, jangan sampai dia keluar kak. Oke. Aku lagi nanti.
Jadi pakai saja dulu sarungnya ya teman-teman. Yang cowok juga pakai saja sarungnya. Gimana kalian bisa aja deh, nggak apa-apa. Oke? Nanti untuk benar dan salahnya kita tunggu saja bolang kita ya yang ngoreksi, oke? Silakan dipakai. KPB, untuk buka bulunya jangan diperbaiki ya kak. Biarkan mereka dulu bekerja sendiri kak. Oke, untuk buka bulu, pemakaian kampung, wisnipas, kita jangan bantu dulu supaya nanti di talk show bisa dibantu sama bolang kita untuk menjelaskan nih gimana sih pakai buka bulu, wisnipas, sama kampo yang benar. Oke, jadi silakan teman-teman pakai dulu. KPB nggak makan? Belum? Nggak makan dulu? Belum makan Nisa? Sebab demikianlah lamanya waktu yang diperlukan untuk merempah-rempahi dan orang Mesir menangisi dia 70 hari lamanya. Bahwa ayahku telah menyuruh aku bersumpah, katanya, tidak lama lagi kamu akan mati dalam kuburku yang telah kugali di tanah Kanaan. Disitulah kau kuburkan aku. Oleh sebab itu, izinkanlah aku pergi ke sana supaya aku menguburkan ayahku, kemudian aku akan kembali.
Lalu berjalanlah Yusuf ke sana untuk menguburkan ayahnya, dan bersama-sama dengan dia berjalanlah semua pegawai Firaun, para tua-tua dari istananya, dan semua tua-tua dari tanah Mesir. Baik, kereta maupun orang-orang berkuda turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia, sehingga iring-iringan itu sangat besar. Mereka sampai ke goreng Hator yang menyusunkan kedua, maka mereka mengadakan di situ ratapan yang sangat sedih. Dan Yusuf Ketika penduduk negeri itu, orang-orang Kanaan melihat perkabungan di Goren Hatat itu, berkatalah mereka, inilah perkabungan orang Mesir yang amat riuh. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Abel Misraim, yang letaknya di seberang Yordan. Anak-anaknya mengangkut dia ke tanah Kanaan, dan mereka menguburkan dia dalam gua di ladang Makpela yang telah dibeli Abraham dari Efron, orang Het itu, untuk menjadi kuburan milik, yaitu ladang yang di sebelah timur Mamre. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalas sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang, ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Jadi Yusuf sempat melihat anak cucu Efraim sampai keturunan yang ketiga. Juga anak-anak Makhir, anak Manasye, lahir di pangkuan Yusuf. Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, tentu Allah akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Oke, kita habis di Keluaran, kita masuk, kita habis di Kejadian, ya kan? Kita masuk ke Keluaran. Jadi di Keluaran ini kakak mau pembacaan kita secara antiponal. Secara antiponal adalah yang ganjil dibacakan oleh perempuan, yang genap dibacakan oleh laki-laki. Paham ya? Oke, berarti kita mulai dari yang perempuan dulu. Dari yang perempuan dulu yang pertama, nanti disambung laki-laki yang kedua, begitu seterusnya sampai di pasal yang pertama untuk Keluaran. Oke, bisa kita mulai. Yuk, yang perempuan. Inilah nama para Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing. Isakar, Zebulon, dan Benyamin.
bertambah banyak dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Katakan raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Sebab itu pengawas-pengawas seperti ini ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi orang kota-kota pembakaran yang lebih kokoh daerah Amas. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang membawa perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua, katanya. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka dia membuat mereka Oke, kita selesai di pasal pertama, keluaran, kita masuk ke pasal 2. Jadi di pasal yang kedua ini kakak pengen ada satu orang yang bacain. Di pasal 2 nanti kakak pengen dari laki-laki itu Bang Cece, kenapa langsung tunduk bang? Aduh. Siapa ya? Siapa yang mau? Iya, siapa yang mau? Diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipangkalnya dengan gara-gara dan terletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah ceberau di tepi sungai ini. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah ceberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, "Akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri?" Sahut putri Firaun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah dari situ memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanya lah kepada putri Firaun, yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air."
Wow, keren. Ayo, maju Kak. Adapun Musa, ia bisa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya Imam di Midian. Sekali ketika ia mengirim kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasurmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengarah-pengarah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini, maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir?" Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapat orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku bagaimana tentang Haman, apakah yang harus aku jawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu." Selanjutnya, berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku serta berfirman, Aku sudah mengindahkan kamu juga apa yang dilakukan kepadaku di Mesir. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir, menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang melimpah-limpah susu dan madunya. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir, dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan menghukum Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib. Dari
Yang paling gak banyak gerakannya siapa ya? Karo-karo? Ginting? Oh, Roy menunjuk tangan diri sendiri, ternyata Ginting yang kalah. Jadi Ginting ke depan. Jadi Ginting ke depan. Kak, dia bagus loh kak. Menurut dia tahu gitu, oh, aku kurang gitu loh. Kenapa ada Ginting di depan nanti kamu kayak, ayo Ginting, bro Ginting ke depan. Ayo ke depan. Tadi Roy menunjuk tangan dan mengaku bahwa saya Ginting tidak baik gerakannya. Kita ulang sekali lagi Ginting. Gerakannya harus yang paling heboh, oke? Itu hukumannya. Tadi kita udah berbicara tentang hukuman kan? Oke, mulai musik bang. Yesus kalah Yesus